Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Egi Istiana dengan NIM 12 17 2168. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Berbasis Web untuk Proses Pembuatan Akta Jual Beli dan Akta Pembagian Hak Bersama pada Kantor Notaris dan PPAT Wiji Handiani SHMKN. Dari profil singkat saya, nama saya Puput Egi Istiana, NIM 12 17 2168. Saya lahir di Kebumen tanggal 29 Juni 1996. Saya sekarang tinggal di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Email saya puputegi.istiana@gmail.com. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika dari Universitas Bina Sarana Informatika. Langsung saja, pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kantor Notaris dan PPAT Wiji Handiani SHMKN merupakan sebuah lembaga profesi yang bergerak dalam bidang jasa hukum. Secara resmi diangkat oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2019. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Berdasarkan fakta di lapangan, proses pembuatan akta notaris seringkali mendapat kendala yaitu panjangnya alur proses yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mempermudah proses pembuatan akta pada kantor notaris dan PPAT, diperlukan sistem terkomputerisasi berbasis web. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama observasi. Saya melakukan riset pada kantor notaris dan PPAT Wiji Handiani SHMKN selama 3 bulan. Yang kedua, metode wawancara. Saya melakukan tanya jawab langsung dengan pejabat notaris yaitu Ibu Wiji Handiani SHMKN. Yang ketiga, studi pustaka. Saya mengambil referensi dengan cara membaca jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan akta pembagian hak bersama maupun akta jual beli. Selanjutnya ada ruang lingkup. Admin memiliki hak akses untuk menambah, merubah, dan mencetak data. Menu yang dapat diakses adalah menu dashboard, menu master, menu dokumen, menu bukti transfer, menu jadwal pengambilan, menu kontak, menu report, administrator, menu login, dan logout. Klien dapat mengakses menu beranda, menu profil, menu ubah password, menu bekas pengajuan, menu status pengajuan, menu bukti transfer, menu jadwal pengambilan, menu login, dan logout. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian sistem informasi. Rukun dalam Kesuma 2020 mengemukakan bahwa sistem informasi merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, serta menyebarkan suatu informasi guna tujuan yang spesifik. Pengertian akta notaris. Menurut Ida Ayu Putuswandewi, Madosu Bawah, tahun 2016, akta otentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum di dalamnya, menjadikan produk hukum notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagai telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya. Sampai ada pihak, yaitu pihak lawan, harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Selanjutnya, analisa sistem berjalan. Sejarah singkat perusahaan. Notaris dan PPAT Wiji Handiani SHMKN merupakan sebuah lembaga profesi yang bergerak dalam bidang jasa hukum yang secara resmi diangkat oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2019 dengan nomor 49 SK 400 HR 0301 2019. Diangkat atau ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah yang sebenarnya di PPAT. Yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pemekaran tanah dengan daerah kerja Kabupaten Depok berkantor di Jalan Raya Kalimulya nomor 6C, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Selanjutnya, use case sistem berjalan pembuatan akta. Terdapat 2 aktor. Yang pertama aktor klien, yang kedua aktor staf dan pejabat notaris serta PPAT. Di sini klien dapat melakukan konsultasi dan mengambil formulir apakah akta pembagian hak bersama atau akta jual beli. Selanjutnya,
klien mengembalikan formulir dan berkas persyaratan, lalu melakukan pembayaran. Untuk aktor staf dapat menerima berkas permohonan, selanjutnya mengecek berkas dan menginput data klien, membuat akta salinan, membuat laporan pemohon, lalu membuat kwitansi pembayaran. Untuk aktor pejabat, notaris, dan PPAT, dapat menandatangani akta, memeriksa laporan, dan membuat salinan akte. Selanjutnya, permasalahan pokok. Klien harus mendatangi kantor untuk konsultasi mengenai prosedur pembuatan akta dan mengambil formulir secara manual hingga menyerahkan kembali formulir tersebut beserta persyaratan yang harus dilengkapi. Yang kedua, melengkapi berkas persyaratan pembuatan akta dengan cara melampirkan berkas secara langsung. Yang ketiga, kurangnya informasi mengenai syarat pembuatan akta. Berikut pemecahan masalah dengan cara menggunakan sistem berbasis web untuk pembuatan akta secara online. Supaya 1. Klien tidak perlu mengisi formulir secara manual. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan persyaratan dengan cara upload berkas. Memberikan informasi syarat pembuatan akta. Yang keempat, memudahkan pembuatan akta dan dapat dilakukan di mana saja. Rancangan sistem usulan untuk klien. Yang pertama, klien dapat melihat informasi web pembuatan AJB dan APHB. Klien di sini mendapatkan pelayanan jasa AJB dan APHB. Klien dapat melakukan tanya jawab mengenai AJB dan APHB, serta klien mendapatkan informasi tentang kantor notaris. Yang kedua, klien melakukan pengisian form registration akun. Di sini klien dapat melakukan login. Yang ketiga, klien melakukan pengajuan pembuatan akte. Di sini klien mengupload berkas persyaratan AJB atau APHB. Lalu, mengcopy paste ID pengajuan AJB atau APHB. Berikutnya, klien melakukan pembayaran pembuatan akta. Di sini klien juga melakukan copy-paste ID pengajuan ke bukti transfer, lalu mengupload bukti transfer. Yang terakhir, klien melihat jadwal pengambilan data. Di sini terdapat informasi jadwal pengambilan akta yang telah jadi. Selanjutnya, use case staf dan pejabat notaris sistem usulan. Sebagai staf, dapat melihat data pengajuan klien, mengunduh kelengkapan berkas klien, update status berkas, update rekapitulasi atau laporan, melakukan chat dengan klien. Sedangkan pejabat notaris dapat melihat tipe akte klien, lalu melihat status berkas, print persyaratan, dan print formulir. Selanjutnya, pejabat notaris dapat melihat dan mengelola data klien, dan melihat serta memeriksa report, lalu mencetak report tersebut. Berikut Entity Relationship Diagram atau ERD. Terdapat di tabel, yaitu tabel klien, tabel dokumen AJB, dokumen APHB, bukti transfer, petugas, jadwal, dan kontak. Di sini klien harus melakukan registration agar dapat melakukan login dengan cara mengisi password user, nama user, user ID, email, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Berikutnya, setelah login, klien dapat menginput apakah akan mengajukan berkas dokumen AJB atau APHB, lalu mengupload bukti transfer. Setelah menginput, akan dicek oleh petugas atau admin. Setelah petugas mengecek kevalidan berkas, maka petugas atau admin akan membuat jadwal pengambilan akta. Berikutnya, Logical Record Structure atau LRS. Terdapat tabel. 1. Tabel klien. 2. Tabel petugas. 3. Tabel dokumen APHB. 4. Tabel AJB. 5. Tabel bukti transfer. 6. Tabel jadwal. Dan yang terakhir, tabel kontak. Di sini klien dapat membuat dokumen APHB atau dokumen AJB lebih dari satu kali, yang artinya one to many. Itu juga dengan bukti transfer, klien dapat mengupload bukti transfer lebih dari satu kali. Sedangkan petugas dapat membuat jadwal lebih dari satu, yang artinya one to many.
Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya sistem berbasis web ini diharapkan dapat membantu proses dari pengajuan hingga pengambilan akta agar lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mempermudah komunikasi antara klien dengan staf dan pejabat notaris. Yang ketiga, mempermudah klien untuk melengkapi berkas persyaratan. Saran. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah fitur-fitur yang lebih lengkap dan canggih seperti keamanan. Yang kedua, bagi pengembang selanjutnya diharapkan dapat menambah fungsi untuk mencetak akte secara langsung melalui sistem. Yang ketiga, menambah pelayanan pembuatan jenis akte lainnya pada sistem untuk kantor notaris dan PPAT Wiji Handiani SHMKN. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.